Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati. Menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, bahkan menjengkelkan bagi sebagian besar orang. Jalannya waktu seolah terhenti pada waktu kita menunggu. Ketika kita harus menunggu misalkan antrian di bank selama 15 menit, tetapi seolah terasa begitu lama dan membosankan. Akan tetapi, menunggu dapat menjadi pekerjaan yang menyenangkan dan dijalani dengan hati gembira dan penuh antusias apabila yang kita tunggu adalah peristiwa penting dalam kehidupan kita. Seperti misalnya ketika kita menunggu hari pernikahan kita. Karena hari pernikahan adalah hari yang membahagiakan, maka segala persiapannya pun akan dilakukan dengan penuh sukacita. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang juga sedang dalam menunggu, yaitu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pada tanggal 10 Mei yang lalu, kita telah merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Setelah kematian Yesus di kayu salib menanggung dosa umat manusia, ia dikuburkan dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menampakkan diri dan membuktikan bahwa ia hidup. Dan setelah itu, Yesus terangkat ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga dicatat dalam Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-10 dan ke-11. Ketika mereka, yaitu orang-orang yang sedang makan bersama dengan Yesus, sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapanya bukan untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti mereka melihat Yesus naik ke surga. Artinya, Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dunia. Saudara, kapankah Yesus akan datang kedua kalinya? Banyak orang meramalkan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya secara detail dengan menyebut tanggal, hari, tahun, bahkan tempatnya. Berulang kali ramalan itu muncul, tetapi tidak ada satupun yang terjadi. Semuanya meleset. Karena memang sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam Markus 13 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kalau kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia merupakan hal yang pasti dan tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya, apakah yang harus kita lakukan selama menunggu kedatangannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus memberikan perumpamaan untuk menggambarkan apa yang seharusnya kita, anak-anak Tuhan, lakukan dalam masa menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ini disampaikan kira-kira 5 hari menjelang penyalibannya. Kalau kita baca pada Matius pasal yang ke-21, di situ diceritakan ketika Yesus dieluk-elukan masuk ke kota Yerusalem yang terjadi pada hari Minggu. Dan kemudian pada hari Jumat Yesus disalibkan. Sehingga pengajaran ini Yesus sampaikan di antara waktu-waktu ini. Saudara, biasanya pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal dunia adalah pesan-pesan yang penting. Demikian juga pengajaran yang Yesus sampaikan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang disampaikan menjelang kematian Yesus di kayu salib merupakan pesan yang penting. Melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan bagaimana sikap dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, yaitu dikatakan supaya senantiasa berjaga-jaga, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya. Seperti kedatangan pencuri ke dalam sebuah rumah yang pasti tidak diketahui pemilik rumah, sehingga pemilik rumah harus berjaga-jaga agar pencuri tidak membongkar rumahnya. Bagaimana seharusnya sikap anak-anak Tuhan di dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya disampaikan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan, yaitu tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh dalam menanti kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini adalah budaya orang Yahudi ketika mengadakan pesta pernikahan, dan hal ini merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengajaran yang Yesus sampaikan ini akan lebih mudah dimengerti dan diingat. Di dalam budaya pernikahan orang Yahudi, pesta biasanya diadakan di rumah ayah mempelai perempuan. Mempelai perempuan dan pengiring-pengiringnya bersiap-siap menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mereka. Pengiring-pengiring mempelai perempuan berada di halaman untuk menyambut kedatangan mempelai pria, yang memang kedatangan mempelai pria tidak diketahui secara pasti kapan. Dan pada perumpamaan itu diceritakan bahwa mempelai pria datang pada tengah malam. Awalnya mereka memperkirakan bahwa mempelai pria akan datang pada senja atau sore hari, tetapi ternyata mempelai pria datang pada tengah malam. Ketika itu mereka telah tertidur di tengah kegelapan. Ketika mereka semua sedang tertidur, terdengar teriakan, "Mempelai pria datang, songsonglah." Ke-10 pengiring mempelai perempuan bangun semuanya dan membereskan pelita mereka. Karena terlalu lama menunggu sehingga pelita mereka hampir padam. Dikatakan 5 gadis membawa persediaan minyak dan 5 gadis tidak membawa persediaan minyak. Kemudian gadis-gadis yang tidak membawa persediaan minyak meminta kepada temannya yang membawa persediaan minyak. Akan tetapi mereka menolaknya dan menyuruh untuk membeli minyak. Ketika mereka sedang pergi membeli minyak, dikatakan, datanglah mempelai pria. 5 gadis yang bijaksana segera masuk ke ruang perjamuan kawin, bersukacita bersama kedua pengantin. Sebaliknya, 5 gadis bodoh yang sedang pergi membeli minyak kehilangan kesempatan untuk dapat masuk ke dalam ruang pesta karena pintu telah ditutup. Saudara, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini adalah agar kita senantiasa hidup berjaga-jaga sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sehingga kita boleh bersukacita dalam perkawinan anak domba. Saya akan membacakan 2 nasihat yang disampaikan Yesus agar kita senantiasa hidup berjaga-jaga. Yang pertama di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-42 sampai ke-44 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar.
Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang kedua, di dalam Injil Markus 13 ayat yang ke-33 sampai ke-37 dikatakan demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, sikap dalam berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan memerlukan stamina rohani yang fit. Perlu memiliki kerohanian yang bugar. Perlu memiliki iman rohani yang kokoh, teguh. Iman yang tidak tergoncangkan dalam keadaan apapun dan kapanpun. Sehingga kapanpun kita harus menghadap Tuhan, atau kapanpun Tuhan akan datang kembali ke dunia, Tuhan mendapati kita dengan pelita kita tetap menyala dan bukan pelita yang padam. Kita memiliki stamina rohani yang fit dan bukan stamina rohani yang pas-pasan. Pas untuk 3 bulan. Setelah 3 bulan, stamina rohani kita menjadi kendur dan akhirnya kekuatan kita habis. Setelah 3 bulan kita bukan lagi anak-anak Tuhan dengan iman yang kokoh dan iman yang teguh yang siap mengalahkan setiap tantangan. Sebaliknya, kita telah menjadi orang-orang yang kalah. Seperti pelari maraton yang di dalam pertandingan harus berlari sepanjang 42 km lebih. Sebelum bertanding, mereka harus berlatih bersungguh-sungguh, melatih fisik mereka, melatih stamina fisik mereka, agar dapat menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Kalau mereka tidak melatih diri mereka secara baik, mungkin pada kilometer 10 mereka sudah akan kehabisan tenaga dan pingsan. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kita harus melatih, kita harus menjaganya, sehingga setiap kita memiliki stamina rohani yang fit. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan mendapati kita dengan pelita kita menyala. Iman kita tetap teguh, iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan Tuhan mendapati kita sebagai hambanya yang setia. Saudara, sikap berjaga-jaga dapat kita lakukan dengan yang pertama, yaitu kita bertekun membaca firman Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Cepat menjadi bosan, menjadi jenuh dalam melakukan sesuatu yang rutin adalah salah satu sifat buruk dari manusia. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang telah kita lakukan setiap hari, mungkin sudah kita lakukan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang rasa bosan dan jenuh itu muncul yang membuat kita malas untuk melakukannya. Atau ada berbagai penghalang dalam kita membaca firman Tuhan, seperti kesibukan di dalam pekerjaan, kesibukan di dalam studi, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Tetapi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah membaca firman Tuhan. Saudara, ketekunan memerlukan usaha, ketekunan memerlukan kerja keras. Untuk menjadi tekun diperlukan disiplin. Dengan disiplin, kita berani berkata tidak pada kejenuhan, pada kebosanan yang mungkin kita alami. Tetapi kita dapat berkata ya pada perintah Tuhan. Dikatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal yang kedua yang kita dapat lakukan dalam sikap berjaga-jaga yaitu berjaga-jaga di dalam doa.
Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dikatakan pada waktu itu Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu ia berkata kepada murid-murid yang menyertainya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus sujud dan berdoa. Setelah Yesus selesai berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan godaan-godaan. Berbagai-bagai tawaran memikat yang memberikan kesenangan dunia sesaat ditawarkan. Demikian juga iblis dengan berbagai cara berusaha memikat manusia untuk merasakan kenikmatan sesaat, tetapi memberikan penderitaan yang panjang. Bahkan acap kali kita diperhadapkan dengan 2 keadaan yang bertentangan, di mana kita harus memilih salah satunya, yaitu apakah kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, ataukah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Yesus memberikan nasihat kepada murid-murid yang menyertainya di Taman Getsemani. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bagaimana kita dapat menang atas semua pencobaan, godaan, tawaran-tawaran dunia, dan tidak terjerumus dalam kehancuran, dan bagaimana kita dapat senantiasa mengambil keputusan yang tepat untuk tetap hidup dalam mengikut Yesus, yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Doa membuat kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan diri kita sendiri. Dengan hidup di dalam doa, hubungan kita semakin akrab dengan Tuhan dan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Dikatakan dalam Daniel 11 ayat 32b, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hal yang ketiga dalam sikap kita berjaga-jaga yaitu dengan menjaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, hati adalah pusat hidup kita. Hati adalah sumber kehidupan kita. Seperti sumber air yang jernih akan memancarkan air yang jernih, dan sumber yang kotor akan memancarkan air yang kotor pula. Demikian juga melalui hati yang bersih akan memancarkan kehidupan yang bersih. Sedangkan hati yang kotor akan memancarkan kehidupan yang kotor pula. Oleh karena itu dikatakan kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian, karena bagaimana kehidupan yang akan kita jalani ditentukan oleh keadaan hati kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita rasakan, semuanya itu bersumber dari hati kita. Karena dengan hati manusia memikirkan jalan atau rencana yang akan dilakukannya. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikir jalannya. Artinya ke arah mana seseorang akan berjalan atau ke arah mana dia akan melangkah, hatilah yang memikirkannya. Apabila hatinya baik, apabila hatinya murni, maka ia akan memikirkan bagaimanakah langkah yang harus ia ambil agar ia dapat menyenangkan Tuhan. Bagaimana ia harus berjalan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bagaimana ia dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki hati yang jahat, maka hal-hal yang jahat juga akan dilakukannya. Karena dikatakan dari hati orang akan timbul segala pikiran jahat. Demikian juga di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya bagaimana keadaan hati kita akan menentukan sikap kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Apakah kita menjadi seorang pemenang ataukah kita menjadi seorang pencundang ditentukan oleh keadaan hati kita. Apabila hati ini bergembira, apabila kita dalam keadaan sukacita, penuh semangat, antusias,
maka semua perasaan ini akan membangkitkan kekuatan atau memberi semangat menghadapi situasi sesulit apapun dan tetap berkata, aku bisa mengatasi semuanya ini dan aku bisa menang. Sebaliknya, bila seseorang dalam keadaan putus asa, kecewa atau bahkan telah kehilangan semangat, maka dapat dikatakan ia seperti seorang yang kalah sebelum ia bertanding. Tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi tantangan dan persoalan. Bahkan untuk menghadapi persoalan yang sepele pun, ia dapat menjadi seorang yang kalah. Karena itu dalam Filipi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Atau dalam bahasa Inggris yang terkenal dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Dengan bersukacita dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah salah dalam jalan-jalannya, maka kita memiliki kekuatan untuk terus setia sampai pada akhirnya. Dan Tuhan berkata kepada setiap kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan.